Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Martiana Sapitri dengan NIM 03031182025005 dari Teknik Kimia A Indralaya. Di sini saya akan membuat video tentang ringkasan materi dari kelompok saya dan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi dari kelompok saya tentang Pancasila sebagai konteks perjuangan bangsa Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca yang artinya lima dan sila yang artinya prinsip hidup atau asas. Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar atau asas yang berisi pedoman atau prinsip hidup yang dijadikan dasar negara. Dasar negara merupakan suatu hal yang sangat penting untuk membentuk suatu negara supaya dapat berdiri tegak dan kokoh. Dasar negara haruslah kuat dan memiliki arah dan tujuan yang jelas agar tidak terombang-ambing dalam suatu permasalahan yang akan dihadapi negara tersebut. Sejarah terbentuknya Pancasila itu terjadi pada masa sebelum kebangkitan nasional, masa kebangkitan nasional, dan masa setelah kemerdekaan. Peran Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan. Yang pertama, Pancasila pada masa Orde Lama. Banyak sekali penyimpangan pada masa Orde Lama ini, sehingga masyarakat menilai Presiden tidak mampu mengatasinya, sehingga Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan, dan pada saat itu juga dikeluarkan Super Semar yang menandai berakhirnya Orde Lama dan dimulainya Orde Baru. Yang kedua, Pancasila pada masa Orde Baru. Pancasila pada masa Orde Baru sangatlah diutamakan dan besar pengaruhnya. Namun, bersamaan dengan Pancasila yang terus ditekankan, masalah-masalah pun ikut bermunculan. Masalah yang semakin banyak membuat para mahasiswa ikut andil dalam melakukan aksi demonstrasi pada tahun 1998, yang pada akhirnya berujung dengan pengunduran diri Bapak Soeharto dan digantikan dengan wakilnya, Bapak B.J. Habibie. Yang ketiga, Pancasila pada masa reformasi. Dengan banyaknya konflik yang harus diselesaikan, nilai-nilai luhur Pancasila sangatlah dibutuhkan untuk kembali masa kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Pada era reformasi ini, Pancasila sangat besar pengaruhnya. Yang ketiga, tantangan yang dihadapi Pancasila dalam sejarah Indonesia. Pada masa Orde Lama, adalah masa pencaharian bentuk implementasi Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa Orde Lama. Yang kedua, pada masa Orde Baru, pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa ini yang masih jauh dari harapan, pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa belaka. Kenyataan yang terjadi, demokrasi Pancasila sama dengan ketidakaturan. Yang ketiga itu pada masa reformasi. Pada masa reformasi, Pancasila juga menghadapi dari berbagai tantangan seperti kehidupan masyarakat yang serba bebas dan lunturnya rasa persatuan dan kesatuan. Peran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu ada Pancasila sebagai pedoman. Pancasila akan menuntun atau membimbing seseorang untuk bertindak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh suatu negara yang tertulis dalam Pancasila sila pertama sampai sila kelima. Yang kedua, Pancasila sebagai sarana pendidikan untuk menumbuhkan wawasan, kesadaran berbangsa dan bernegara, dan memiliki sikap rasa cinta tanah air, berkepribadian mandiri, berkualitas, berbudi pekerti luhur, disiplin, serta menjadi manusia yang bertanggung jawab. Yang ketiga, Pancasila sebagai tujuan. Maksudnya adalah sebagai sebuah tujuan, Pancasila sendiri memiliki beberapa paradigma tergantung siapa yang memandang dan memiliki multi persepsi. Misalnya, sebagai tujuan hidup, Pancasila dapat diterapkan ke dalam segala aspek kehidupan, baik dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, Pancasila sebagai nilai kehidupan. Setiap sila yang ada dalam Pancasila membentuk keterkaitan yang saling terikat satu sama lain, yang bersifat utuh dan tidak dapat dipisahkan. Yang kelima itu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang terakhir, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas kehidupan dalam segala aspek yang ada seperti yang terpancar pada sila Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Butir-butir yang terdapat dalam Pancasila.
Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama itu percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing tertentu. Yang kedua, hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda sehingga terbina kerukunan hidup. Yang C, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. D, tidak melaksanakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. A, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. B, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling mencintai sesama manusia. D, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Menempatkan persatuan, kesatuan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak orang lain, mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan, dan yang terakhir, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong, bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, dan yang terakhir bersama-sama berusaha mewujudkan kewajiban yang merata dan berkeadilan sosial. Indonesia berdiri tegak dan kokoh. B. Pancasila berperan besar dalam keberlangsungannya dasar setiap tindakan, cita-cita, dan tujuan yang diharapkan dapat terselenggarakan. C. Tantangan terhadap Pancasila adalah perihal meletakkan nilai Pancasila yang sudah tidak dalam posisi sebenarnya. D. Nilai yang terkandung dalam Pancasila harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari agar tidak pudar dalam masyarakat. Kritik dan saran. Dengan adanya sejarah yang panjang, seharusnya anak bangsa Indonesia lebih menghargai perjuangan dari para pahlawan yang telah memperjuangkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Penanaman nilai Pancasila harus lebih ditanamkan kepada anak bangsa, sehingga mereka tidak melakukan hal yang dapat membuat makna Pancasila melemah, dan selalu menanamkan pada jiwa mereka pentingnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Baiklah, sekian dari materi ringkasan dari kelompok kami. Saya mengucapkan terima kasih pada Allah Yang Maha Ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.